Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Lili Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan biha tutahhirul qulub minal ghasyil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwal khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberi dan mengaruniai kita nikmat yang tidak terhitung dan terbilang, bahkan yang tidak kita minta sekalipun. Tugas kita bukan untuk menghitung dan membilangnya. Tugas kita adalah mensyukurinya lewat membasahi lidah kita dengan ucapan Alhamdulillah, terima kasihku ya Allah, dengan zikir, tahmid, tahlil, tasbih, takbir, dan kalimah-kalimah thayyibah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat diri kita semakin dekat taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga lewat melakukan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Setelah itu sempurnalah syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Dzatul Mun'im. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, kecenderungan seseorang dalam hidupnya di muka bumi ini, ia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia belum mampu meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ia masih beribadah kepada Allah, tapi juga masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang demikian memiliki gelar asin, artinya orang yang masih melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ia juga melakukan amalan-amalan soleh. Ke depan kita harus berusaha secara maksimal untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kafah. Artinya secara simultan
apa-apa yang Allah tidak perintahkan kita lakukan, dan apa-apa yang Allah larang kita tinggalkan dengan penuh kesadaran hati, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tercatat sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Karena kita tahu bahwa predikat yang setinggi-tingginya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan layak masuk ke dalam surganya, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini siapapun bisa. Siapapun bisa. Kita akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal jabatan, pangkat, status sosial. Selama kita mengikuti apa-apa yang Allah tidak perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, maka kita akan tercatat sebagai hambanya yang muttaqin, yang tempat kembalinya hanya satu, dialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan jin dan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita senantiasa membaca salawat ketika dibacakan atau terdengar disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau bahwa sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang, artinya tidak ada yang menandingi pelitnya seseorang ketika disebut namaku kemudian ia tidak membaca salawat atasku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebagai motivasi dalam sabdanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asharan. Siapa yang baca salawat atasku, kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan menjawabnya 10 kali salawat. Ini motivasi agar kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu bukti cinta kita kepada beliau. 1 kali membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jawabnya bukan Nabi tetapi Allah Subhanahu wa taala, bahkan 10 kali salawat. Saudaraku, makna salawat kalau dari Allah kepada kita sebagai hambanya bermakna rahmat kasih sayang. Oleh karenanya ketika kita menerjemahkan sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah semoga Allah merahmati, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengucapkan salam kepada kita sebagai balasan atas salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, berarti Allah menyintai, menyayangi kita 10 kali. Kalau Allah sudah sayang, saudara, jangankan yang kita minta sudah kita rangkaikan dalam sebuah lantunan doa, masih dalam kata-kata kita sudah rajut kalimat doa, bahkan masih ada di dalam hati pun keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala sudah dipastikan mengkabulkannya segala permohonan, keinginan, asa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Dan ukuran sayang ini tidak ada batasnya. Sayang ini tidak ada ukurannya. Bahkan tidak ada hitungannya. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud, bahkan kesulitan yang datang menghampiri dalam hidup kita pun akan segera sirna, karena Allah senantiasa menjaga kita.
Allah sayang kepada kita. Lewat salawat yang kita baca kepada baginda Nabi SAW, maka Allah akan menyintai, menyayangi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian di samping salawat juga kita mengucapkan salam atas Nabi SAW. Nabi sendiri menyampaikan kepada kita, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidak ada satupun seseorang yang mengucapkan salam atasku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan kepadaku ruhku, wa ruddu alaihi salam, atau hatta rudda alaihi salam, sehingga aku mampu menjawab salam itu kepadanya. Ini adalah sekali lagi dua hadis yang merupakan motivasi bagi kita untuk kita senantiasa mengaplikasikan pengakuan kita, cinta kita kepada Nabi SAW lewat mengucapkan salawat dan salam atasnya, atas Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami mengucapkan selamat bagi Anda yang saat ini, juga semangat bagi Anda yang saat ini sedang melaksanakan siam Tasu'a di hari yang ke-9 bulan Muharram 1441 Hijriah. Atau mungkin juga ada yang merangkaikannya dengan siam Senin atau hari Isnin. Semoga siam yang Anda lakukan hari ini dan juga mungkin Anda akan merangkaikannya dengan hari yang ke-10, yakni hari Asyura esok. Semoga Allah terima siam Anda. Kata Nabi ketika su'ila an saumi yauma Arafah, su'ila an saumi yaumi Arafah, mohon maaf, su'ila an saumi yaumi Asyura. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura, Nabi menjawab yukafiru sanatal madiyah. Nabi menjawab akan melebur, mengkifarati dosa 1 tahun yang lalu. Kita pasti mengakui dengan sesadar-sadarnya bahwa kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilaf yang kita lakukan, bahkan dengan sengaja di tahun yang telah lalu. Lewat siam Asyura yang kita akan laksanakan esok, termasuk juga hari ini di hari Tasu'a, semoga Allah melebur dosa-dosa masa lalu kita. Terlebih juga kita akan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada Rasulnya, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di hari Asyura dan juga hari Tasu'a pada setiap bulan Muharram, tanggal 9 dan tanggal 10. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan yang akan ditempuh oleh umat manusia menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di alam akhir, sehingga kita menginginkan akhir perjalanan hidup kita adalah kenikmatan surga. Tentunya fase-fase yang dia akan lalui sejatinya adalah sesuatu fase yang menyenangkan dalam perjalanan yang harus ditempuh oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ia bahagia, di alam barzakh pun dia senang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar pun ia mendapatkan kebahagiaan dengan
kenikmatan demi kenikmatan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang istimewa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu fase yang akan dilalui oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar, di mana tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan terlebih dahulu tentang 4 hal. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan terlebih dahulu tentang 4 hal kepadanya. Pertama, saudara, yang ditanya adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan untuk apa, diamalkan ataupun tidak. Kemudian wa'an malihi min aina iktasabahu, dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan harta itu. Wa fima anfaqahu, dan kemana dihabiskan, dia belanjakan. Kemudian wa'an jismihi, dan tentang tubuhnya, fima ablah, capeknya, lelahnya itu untuk apa. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan kualitasnya adalah hasan sahih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi kita agar dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan ini, dalam bertingkah pola di dunia ini, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dalam berbagai macam firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajarkan, pernah diajak ngomong oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. If'al ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau, apa yang mau karep, silakan lakukan. Tapi ingat saudara, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanggung jawab yang sejatinya harus menjadi sesuatu bahan dalam bertingkah, dalam memutuskan berbagai macam kebijakan untuk kemaslahatan hidup kita di dunia dan juga di akhirat.
kita bisa saja melakukan apa yang kita mau. Tapi saudara, hidup ini ada aturan. Dan aturan itu sudah jelas. Karena Al-Quran itu adalah merupakan aturan, berisikan aturan untuk kita jalani, untuk kita ikuti. Kalau itu berupa perintah, kita lakukan. Kalau itu berupa larangan, kita tinggalkan. Barulah kemudian saudara, kita akan termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di saat Allah menggelar yaumul hisab. Kemudian kita mendapatkan hitungan amal saleh kita lebih banyak dari amalan buruk kita, sehingga mengantarkan diri kita menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua kaki manusia di hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi, sehingga ia ditanya terlebih dahulu tentang pertama umurnya, fima afna, untuk apa ia habiskan, pergunakan untuk apa umur yang Allah amanahkan. Saudara, kesempatan hidup di dunia ini ada batasnya. Bahkan kalau kita mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum may yuzawidu dzalik, dan sangat sedikit yang melewati umur itu. Artinya, kalau kita tidak mampu maksimalkan kesempatan umur yang Allah amanahkan ini, bisa jadi yang akan ada dalam perjalanan hidup kita sebuah penyesalan yang tiada arti, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ingat saudara, menyesal itu setelah kita tidak bisa memperbaiki, melakukan apa yang selama ini tidak kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya umur ini adalah amanah. Mampukah kita mengisinya untuk sebuah amalan kebajikan? Mampukah kita mengisinya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hidup di dunia ini hanya sekedar jalan ke sana kemari, bahkan kita injak bumi ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, atau kita berada di perut bumi ini tapi kita tidak mengikuti aturan pemilik bumi ini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tahu bahwa saat kita menginjak bumi ini, kaki kita injakkan ke bumi ini, kemudian saat itu kita sedang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, bumi pasti menjerit. Dia tidak suka, dia tidak ridha diinjak, ditempati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang angkara murka, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada perbuatan maksiat kepada Allah, yang senantiasa menyelisih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka, tidak rela. Anda bisa bandingkan ketika Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa melanggar sebuah aturan di mana Allah berfirman, wala taqrabu syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, maka kalau kamu mendekatinya maka kamu akan termasuk dari hamba-hambaku yang zalim. Akibat ketidakmampuan mengendalikan emosi syahwatnya, pada akhirnya Nabiullah Adam dan Hawa ini
dalam skenario Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai hamba yang melanggarnya. Akhirnya apa? Bersamaan dengan itu, falamma badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Saat dimana ia melakukan kesalahan, pakaian yang ada dalam dirinya terbang ataupun lenyap seketika. Lalu dalam rangka menutup auratnya, daun-daun surga menjadi penutup. Artinya apa, saudara? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang menempel di badan kita termasuk pakaian pun sejatinya ia tidak ridha, tidak rela menempel di badan kita. Termasuk bumi yang kita injak pun menangis kalau kiranya kita sedang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah amanahkan kepada kita, mari kita isi dengan amalan-amalan saleh, amal-amalan kebajikan, agar bumi rela, udara senang, rumah yang kita diami pun berterima kasih kepada kita, makanan yang kita konsumsi pun merasa bahagia, merasa bersyukur karena kita sebagai hamba Allah melakukan, mencintai apa yang Allah kita perintahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an umrihi fima afnah, tidak akan bergeser tapak kaki kita pada hari kiamat kecuali ditanya terlebih dahulu tentang umur, dipergunakan, dihabiskan untuk apa umur ini. Ya Allah Karim, siang dan malam Allah karuniakan kita waktu selama 24 jam untuk kita menjalankan hidup di dunia ini. Ya Allah Karim, rasanya lebih banyak waktu itu kita maksimalkan untuk sebuah perbuatan yang membuat Allah murka daripada kita melakukan amalan-amalan yang buat Allah sayang dan senang kepada kita. Kita introspeksi ke dalam lewat mungkin semangat muhasabah yang kita iringi dengan semangat tahun baru Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kita melihat ke dalam setiap jiwa kita apa yang sudah kita lakukan. Umur terus menerus berkurang, walaupun dari sisi kuantitatif terus bertambah, dari 50 menjadi 51, dari 51 menjadi 52, dari 50 menjadi 60 tahun. Ya Allah Karim, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memaksimalkan kesempatan umur yang Allah amanahkan ini dengan amalan-amalan kebajikan yang terus meningkat dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kesempatan kita umat Nabi SAW untuk hidup di dunia ini tidak lebih dari 60 dan 70 tahun. Kalaupun ada saudara kita yang dilebihkan dari 70 tahun, ya Allah Karim, kekurangan sudah begitu nampak dalam anggota badan kita, dalam jasad kita. Mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Orang nanya apa, jawabnya apa. Mau kemana bu? Jawabannya 2 kilo. Artinya gak nyambung. Kenapa? Wajar, karena memang usianya sudah renta. Sudah sedikit demi sedikit. Apa yang Nabi katakan, kalau orang mau meninggal, kenikmatan dunia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang Nabi sabdakan? Aktsiru bidzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Apakah itu al-maut, kematian? Jadi sudah menjadi sunnatullah kalau orang dalam usianya semakin renta. Fasilitas yang Allah berikan berupa selama ini kenikmatan bisa mendengar dengan suara yang begitu jelas, begitu benteng. Sekarang sudah mulai pendengarannya mulai kabur, mulai tersendat untuk bisa masuk ke telinga kita, ke pendengaran kita. Ini sunnatullah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mengambil sedikit demi sedikit kenikmatan dunia. Kemudian gigi yang tadinya begitu kokoh, berbaris, ada yang di bawah, ada yang di atas, di depan, di belakang, di samping. Yang di belakang dengan gagahnya dia bisa menghancurkan makanan, bahkan makanan yang begitu keras sekalipun. Yang di tengah, kemudian yang di depan. Namun sekarang satu persatu gigi yang tadinya begitu rapih itu mulai rontok, mulai berguguran. Diawali dari yang samping, yang dalam, kemudian yang depan. Akhirnya tersisa tinggal satu yang di depan saja. Apa yang kemudian terjadi? Yang biasa begitu menikmati melahap makanan-makanan yang keras, sekarang boro-boro yang keras. Yang cairan pun sudah mulai tidak bisa maksimal untuk masuk ke mulut kita, ke tenggorokan kita. Karena memang sudah satu persatu, sedikit demi sedikit Allah ambil kenikmatan kita punya gigi. Oleh karena itu saudara, sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur dan mampu menghitung apa yang selama ini telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menjadi hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah lewat syukur yang kita haturkan kepadanya. Karena betapa kuat perbedaannya, betapa jauh perbedaannya dari di saat kita memiliki gigi yang sempurna dengan kekuatan yang begitu paripurna. Sekarang sudah itu tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Gusi sudah mulai rapuh, semuanya sudah tidak ada. Tidak ada gigi yang bisa diandalkan untuk memakan atau mengunyah makanan-makanan yang sedikit keras. Sudah tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Kesulitan tersendiri. Tapi inilah yang memang harus kita jalani. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kuat tidak akan selamanya. Gagah tidak akan selamanya. Cantik tidak akan selamanya. Akan ada terjadi sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita kepada Allah bahwa rupanya di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Hatta yus'ala an umurihi fi ma'afnah. Tidak akan bergeser kaki kita kecuali di hari kiamat, kecuali kita ditanya terlebih dahulu tentang 4 hal. Umurnya dihabiskan untuk apa? Fi ma'afnah. Dihabiskan untuk apa umur kita? Apa untuk amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah lewat amal-amal saleh, atau sebaliknya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka kepada kita. A'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, an ilmihi fima fa'ala. Allah akan
menanyakan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita di dunia ini, apakah kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, atau hanya kita pendam di dalam diri? Sebab tidak sedikit saudara-saudara kita yang mungkin mengenyam pendidikannya lama, atau di pesantrennya cukup lama, puluhan tahun. Tapi ketika ia sudah menyelesaikan pendidikannya, baik itu di perguruan tinggi ataupun di pondok-pondok pesantren, ia tidak berupaya memanfaatkan ilmunya itu untuk kemaslahatan umat. Padahal di sisinya masyarakat yang ada di sekitarnya sangat membutuhkan pengamalan ilmu yang ia dapatkan dari bangku kuliahnya atau dari pesantrennya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan dikira ini tidak akan pernah ditanya oleh Allah. Termasuk pemahaman keilmuan yang kita dapatkan, apakah kita pergunakan dalam kehidupan keseharian kita. Sebab tidak sedikit saudara-saudara kita yang alim, ia punya ilmu, tapi akhlak kepribadiannya tidak sesuai dengan kemampuan atau ilmu yang ia miliki. Kebiasaan atau dalam hidupnya justru bertolak belakang, ambivalen dengan ilmu yang ia miliki. Artinya saudara, ia tidak mampu mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan dirinya, bahkan untuk orang lain. Saudara, ilmu yang Allah amanahkan kepada kita ini akan ditanya oleh Allah. Fima fa'ala, dalam hal apa ia lakukan itu? Apakah untuk membodohi orang? Untuk menipu orang? Tidak sedikit saudara yang pendidikannya tinggi, tapi kemudian ia membodohi orang yang ada di sekitarnya. Ia diberikan ilmu yang banyak, tetapi justru orang merugi akibat ilmu yang ia pergunakannya bukan untuk kemaslahatan umat. Membuat masyarakat menangis, membuat masyarakat tersiksa akibat pengamalan ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan harta itu? Saudara, inilah Islam. Agama yang betul-betul bisa dikatakan wara, apik dalam segala hal. Termasuk harta yang kita makan, harta yang kita konsumsikan kepada anak istri kita juga. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal harta, jangan asal banyak. Lalu kemudian dengan riang dan senangnya kita berikan, kita konsumsikan, kita pergunakan harta itu untuk diri kita sendiri. Saudaraku, di dalam Islam al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Tinggal bagaimana kita mau atau apa tidak mendapatkan itu lewat apa-apa yang Allah ajarkan atau meninggalkan apa yang Allah ajarkan. Apalagi ada mungkin di sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan, jangankan yang halal, yang haram pun susah kami dapatkan. Saudaraku, pemahaman semacam ini punya pemahaman yang salah. Kalaupun kita bisa mendapatkan harta yang banyak lewat jalan yang diharamkan oleh Allah, toh kemudian tunggu tanggal mainnya, tidak akan ia bisa nikmati harta itu, bahkan bisa jadi penyakit dalam dirinya. Anaknya sulit diajak melakukan kebenaran, melakukan amalan kebaikan. Istrinya melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang. Suaminya juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, tapi keluarganya neraka yang tidak bisa melambangkan kebahagiaan. Akibat apa, saudara? Akibat harta yang ia dapatkan itu bukan dari jalan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, hartanya banyak, tapi tidak ada ditemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Gagal dan gagal terus. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita menjadikan dasar ataupun motivasi dalam mencari kehidupan ini lewat paham-paham sekuler yang penting dapat gesek sana gesek sini, senggol sana senggol sini. Yang penting saya jadi orang kaya, harta saya melimpah. Ini adalah sesuatu yang bukan ajaran Islam. Ajaran Islam walaupun sedikit, kalau memang itu halal, insya Allah akan berkah. Badannya sehat, istrinya salehah, anak-anaknya saleh dan salehah, suaminya jadi suami yang saleh, keluarganya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya semakin bahagia, kehidupannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah fima anfaqahu. Dalam hal apa ia infakkan, ia belanjakan harta itu. Ia habiskan untuk apa harta itu? Dan yang terakhir, saudara, an jismihi fima abalah. Anggota badan ini yang Allah amanahkan akan ditanya oleh Allah, lelahnya untuk apa? Capeknya untuk apa? Untuk melakukan amalan apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin baik di masa yang akan datang, terutama saudara di bulan Muharram ini, di semangat tahun baru ini, untuk kita selalu introspeksi diri dalam menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala ke depan yang semakin baik. Saya Lili Ghazali dan Muhammad Naufal undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio bijak bersuara, cerdas berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.